Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Ranis Janingrum. Saya dari Universitas Kusuma Husada. Di sini saya nanti akan memberikan pendidikan kesehatan tentang anticipatory guidance toilet training pada anak usia 5 tahun ya, Bu. Ya Mbak. Untuk anticipatory guidance merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anak secara bijaksana, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Untuk anak usia 5 tahun sendiri, dengan cara memberikan pengertian bahwa anak usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. Yang kedua, menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. Yang keempat, meyakinkan bahwa usia tersebut adalah periode tenang pada anak. Bahaya umum yang perlu Ibu perhatikan yaitu satu, lantai rumah yang basah dan licin ya, Bu. Yang dua, rumah dengan tangga yang curam, tidak ada pegangan. Yang selanjutnya, alat makan dari bahan pecah belah. Yang keempat, penyimpanan zat berbahaya yang terluka dan dapat dijangkau anak. Yang kelima, adanya sumur yang terbuka. Yang keenam, adanya parit di depan atau di samping rumah. Yang ketujuh, rumah yang letaknya di pinggir jalan raya. Yang kedelapan, kompor atau alat memasak yang dijangkau anak. Yang kesembilan, kabel listrik yang berantakan. Yang ke-10, stop kontak yang tidak tertutup. Untuk toilet training adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dan melakukan buang air kecil dan buang air besar. Toilet training merupakan latihan kebersihan di mana diperlukan kemampuan fisik untuk mengontrol sphincter ani dan uretra dan tercapai kadang-kadang setelah anak bisa berjalan. Untuk tahapan toilet training sendiri yaitu satu, mengajarkan toilet training pada anak memerlukan beberapa tahapan seperti membiasakan menggunakan toilet pada anak untuk buang air. Dengan membiasakan anak untuk masuk ke dalam WC, anak akan cepat adaptasi. Anak juga perlu dilatih untuk duduk di toilet meskipun dengan pakaian lengkap dan jelaskan pada anak kegunaan dari toilet. Lakukan secara rutin pada anak ketika anak terlihat ingin buang air. Yang kedua, membiarkan anak duduk di toilet pada waktu-waktu tertentu setiap hari, terutama 20 menit setelah bangun tidur dan seusai makan. Ini bertujuan agar anak dibiasakan dengan jadwal buang airnya. Anak sesekali mengompol dalam masa toilet training itu merupakan hal yang normal. Anak apabila berhasil melakukan toilet training, maka orang tua dapat memberikan pujian dan jangan menyalahkan apabila anak belum dapat melakukan dengan baik. Proses toilet training ada beberapa hal ya, Bu. Yang satu, membuat jadwal untuk anak. Jadi ibu nanti membuatkan jadwal agar anaknya untuk hari itu atau jam itu bisa ke toilet. Yang kedua, melatih anak untuk duduk di pispotnya. Yang ketiga, orang tua menyesuaikan jadwal yang dibuat dengan kemajuan yang diperlihatkan oleh anak. Yang keempat, ibu membuat bagan untuk sejauh mana kemajuan anak bisa mencapai dengan menempelkan stiker-stiker lucu. Anak kan juga tertarik. Orang tua bisa meminta anaknya untuk menempelkan stiker di bagan yang ibu buat. Cara melakukan toilet training yaitu dengan teknik lisan. Usaha untuk melatih anak dengan cara memberikan instruksi pada anak dengan kata-kata sebelum dan sesudah buang air kecil atau buang air besar. Cara ini dilakukan oleh orang tua untuk menilai yang cukup besar dalam memberikan rangsangan untuk buang air kecil dan buang air besar, di mana kesiapan psikologis anak akan semakin matang sehingga anak mampu melakukan buang air kecil dan buang air besar. Untuk yang kedua, teknik modeling. Usaha untuk melatih anak dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar dengan memberikan contoh dan anak menirukannya. Cara ini juga dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk buang air kecil atau buang air besar dengan cara mengajaknya ke toilet dan memberikan pispot di dalam keadaan yang aman.
Namun dalam memberikan contoh, orang tua juga harus melakukan secara benar dan mengobservasi waktu memberikan contoh toilet training, dan memberikan pujian saat anak berhasil dan tidak memarahi anak saat anak gagal melakukan toilet training. Hal-hal yang harus ibu perhatikan selama toilet training yaitu: 1. Menghindari pemakaian popok sekali pakai. Yang kedua, ajari anak mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, memotivasi anak untuk melakukan rutinitas ke kamar mandi seperti cuci tangan dan kaki sebelum tidur dan cuci muka di saat bangun. Yang keempat, jangan marahi anak bila anak dalam melakukan toilet training gagal gitu ya, Bu. Iya. Baik, Bu, itu tadi penjelasan tentang anticipatory avoidance toilet training pada anak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Baik, Mbak. Sama-sama.